Oke, baik. Kita sekarang akan mencoba mengerjakan kurang lebihnya 10 soal tentang konversi suhu dan kalor jenis. Oke, sekarang konversi suhunya terlebih dahulu. Oke, untuk nomor pertama, nomor 1, sebuah termometer menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut dalam skala Fahrenheit dan Kelvin? Oke, as always, seperti biasa, kita menggunakan rumus konversi suhu menggunakan titik didih. Kalau yang diketahui itu yang di bawah, yang ditanya yang di atas. Karena yang ditanyanya Fahrenheit, maka yang di atas adalah 9 per Celcius 5 dikali 25 di ke Fahrenheit ya berarti ditambah 32. Oke, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? 9 punyanya Fahrenheit, 5-nya punya Celsius. Suhunya ini 25 derajat Celcius. Kalau misalkan ke Fahrenheit harus ditambah 32. Karena titik awalnya sudah berbeda. Bedanya selisih sampai 32. Oke. Lalu 25 bagi 5, 45 tambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Nah, kalau untuk Kelvinnya, karena kalau Kelvin makan tinggal langsung ditambah 273. Kalau dari Celcius tinggal ini untuk Fahrenheit. Ini untuk Kelvin. Dengan berapa Celcius? 25 tambah 273 sama dengan 8 9 2 9 8 Kelvin. Oke, gitu kurang lebihnya untuk jawaban nomor 1. Jadi jangan lupa untuk diperhatikan yang ditanya itu yang di atas, maksudnya skala pembandingnya yang kemarin kita belajar 4 5 5 9 yang diketahui di bawah terus nanti dikali. Oke, mungkin ini jawaban nomor 1. Kita nanti akan lanjut jawaban soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Suhu udara di kutub utara tercatat negatif 40 derajat Fahrenheit. Jangan lupa diketahui dulu. Maka dari itu nyari ke Celcius dan Kelvin. Gimana caranya? Oke, Celcius sama dengan seperti biasa yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Yang ditanya apa? Celcius. 5 per 9 kali dalam kurung negatif 40 heading 32. Gitu. Iya ada sih. Ya. Oke. Sama dengan 5 per 9 kali 72. Ya. Coret. 8. 5 kali 8 negatif 40 derajat Celcius. Kok sama ya Fahrenheit-nya sama Celsiusnya? Oke, gitu ya. Nah, kalau udah dapat Celsius, ketika mau nyari Kelvin juga, nggak usah repot-repot. Nggak usah dari Fahrenheit, diubah lagi ke apa namanya? Ke Kelvin, jangan. Udah aja dari Celsius, tinggal ditambah 273. Kelvin. Negatif 40 tambah 273 sama dengan 233 Kelvin. Begitu. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan lanjutan. 5 itu kan punyanya Celsius. Ya, skalanya Celsius. Nah, 9 itu kan Fahrenheit, skalanya Fahrenheit. Jadi kalau apa kan kita di awal sudah menyampaikan kalau yang diketahui itu yang di
bawah, yang ditanya yang di atas. Maksudnya apa ini? Untuk yang di pecahannya ini, untuk di perbandingannya ini. Pasti gitu. Dan kembali lagi, kalau misalkan mau ke Fahrenheit, itu kan ditambah. Berarti kalau misalkan mau dari Fahrenheit ke suhu yang lain, maka harus dikurang. Seperti itu ya. Makanya ini ada dikurang dulu. Ini kenapa jadi 72? Karena kita negatif suhunya. Negatif ketemu negatif, jadi nambah utangnya ya. Jadi kita punya utang, ngutang lagi, utangnya 6, nambah. Makanya jadi 72. 72 bagi 9 kan 8. Ya, 8 kali 5 kan negatif 40 derajat Celcius. Ini 8. Nah, kalau misalkan dari Celcius sudah punya Celcius, sudah enggak usah langsung aja dari Celcius ke Kelvin. Sama aja kok. Sama. Karena kan istilahnya dari Fahrenheit ke Celcius, ya kan? Celcius ke Kelvin. Enggak usah dari Fahrenheit ke Celcius lagi, enggak usah. Langsung aja seperti ini. Oke. Ini jawaban nomor 2 kurang lebihnya. Nanti kita akan lanjut ke jawaban nomor 3. Soal nomor 3. Oke, sekarang kita nomor 3. Sebenarnya nomor 3 ini kita akan baca soalnya terlebih dahulu ya. Air mendidih pada suhu 373 Kelvin. Nah, dari sini sebenarnya ada kata kunci yang mana antum tidak usah harus ngitung lebih jauh untuk mencari soal apa jawabannya lebih susah atau kalau ingin membuktikan tidak masalah sih, itu bagus banget. Akan tetapi kalau menurut saya pribadi, ya mending nggak usah sih. Buat apa? Gitu. Karena sudah titik didih gitu loh. Karena di sininya titik didihnya airnya juga di Kelvinnya 373. Berarti kan titik didihnya Kelvin tuh. Nah, kalau misalkan si Celsiusnya sama Fahrenheitnya berarti otomatis menggunakan titik didihnya masing-masing. Oke, sekarang kan kita tahu ya, titik didihnya Kelvin kan 373. Titik didih Celsius kan 100 derajat Celsius. Nah, kalau titik didihnya Fahrenheit kan 212 derajat Fahrenheit. Sekarang coba kita melakukan pembuktian. Biar apa? Biar ya kita tidak penasaran lah. Apakah benar ketika misalkan dikonversi dari Celsius ke Fahrenheit atau Kelvin ke Celsius? Oke, sekarang kita nyari dari Kelvin ke Celsius dulu ya. Biar lebih mudah. Karena hanya sebatas pengurangan saja. Oke, Celsius adalah 373 Kelvin ya, kurangin 273 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, titik didihnya Celcius kan? Nah, kita sudah sampaikan. Titik didihnya Celcius adalah 100 derajat Celcius. Sekarang kita ke Fahrenheit ya. Berarti 9 per 5. Ya kan? Kali 100 kurang 32. Begitu? Coret 20. 180. Ditambah bos. Tambah 32 sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Benar kan? Ya, ini adalah salah satu pembuktian bahwasanya semua titik didih dan titik bekunya setiap setiap satuan suhu itu sama. Hanya beda di beberapa ketentuannya saja. Kayak misalkan Fahrenheit dan Kelvin itu berbeda. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi ketika sudah ada soal atau sudah ada indikator air mendidih, itu kita sudah pasti dapat patokan kalau misalkan udah menggunakan titik didih. Nah, tapi lihat soal selanjutnya. Oh, ternyata titik didihnya titik didih Kelvin 373. Oh ya sudah. Berarti menggunakan titik didihnya semua, baik itu titik didih Celsiusnya ataupun Fahrenheit. Akan tetapi jika ingin memerlukan pembuktian, ya ini pembuktiannya. Kita sudah mengerjakan semua soal. Oke, baik, ini adalah jawaban nomor 3. Nanti kita akan lanjut langsung ke nomor 4. Monggo. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Suatu bahan dicatat berada pada suhu 300 Kelvin. Konversikan suhu ini ke dalam skala Fahrenheit dan Celsius. Oke. Kita Celsius dulu ya. Berapa? 300 kurangin 273. Berapa dong? Berapa? 27 derajat Celcius. Oke, sekarang Celciusnya ke Fahrenheit. 9 per 5. Kebalik ya? Iya. 9 per 5. Oh ya. Kali berapa? 27 tambah 32.
Begitu? Begini. Asa nggak enak angkanya ya. Tidak apa-apa. Lanjut. Berapa? 59 bagi 5? Oke, 27 bagi 5 dulu. Berapa? 27 bagi 5, 4, 5, 25, 5,4. 5,4 kali 9. Coret 5,4. 5,4 kali 9. 48,6 tah. 48,6 tambah 32. Ya. Berarti jawabannya 0,6 80,6 derajat Fahrenheit. Ya gitu, meskipun angkanya nggak enak, tetap ya kita harus berusaha untuk menyelesaikannya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu jelek, ini angkanya masih bisa dioperasikan, akan tetapi memang butuh waktu aja. Karena ini nggak ada koma-komaan, terus ini ada bilangan yang harus. Ya, kurang lebihnya seperti inilah caranya untuk menyelesaikan seperti ini. As always, yang di bawah itu yang diketahui, yang di atas itu yang ditanya. Kalau Celsius ke Kelvin hanya tinggal dikurangin 273 aja. Kalau misalkan mau ke Fahrenheit tambah 32, atau misalkan dari Fahrenheit dikurang 32. Oke, begitu jawaban nomor 4. Kita akan lanjut jawaban nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Sebuah percobaan menunjukkan suhu sebuah zat adalah 100 derajat Celcius. Ubah suhu ini ke Kelvin dan ke Reaumur. Oke. Sebenarnya ini sama-sama menggunakan titik didih ya. 100 derajat kan titik didih. Berarti Kelvinnya 373, Reaumurnya 80. Tapi kita coba aja dulu ya. Oke. Kelvin. Berapa tadi? 100 tambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Oke. Kalau yang Reaumurnya 4/5 kali 100. Coret 20. Ada kan 80 derajat Reaumur. Oke. Sesimpel itu. Karena sama-sama menggunakan titik didih. Akan tetapi kalau misalkan ke Reaumur pun sama caranya. Yang diketahui itu di bawah, yang ditanya yang di atas. Oke, kurang lebihnya ini jawaban nomor 5. Kita akan lanjut nomor 6.